Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, seperti biasa kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,73 triliun dolar atau naik sekitar 3,5%. Bitcoin sendiri sudah di angka 63.000, naik 3%. Ethereum 4.584, udah di all time high. Binance Coin 552, Solana 230, udah di all time high juga. Cardano 1,96 dolar, XRP 1,14 dolar. Polkadot juga sama, udah di all time high di 50 dolar. Shiba Inu terkoreksi sedikit ke 0,000066. Kemudian Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan 0,27 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama dari Cointelegraph ya guys ya. Di sini dikatakan Commonwealth Bank to enable crypto trading for 6.5 Aussies. Other banks will follow. Jadi Commonwealth ini adalah salah satu bank besar di Australia. Dari sini dikatakan mereka akan launch crypto trading services for 6.5 million users of its Combank app. Jadi mereka mempunyai 6,5 juta pengguna aplikasi Combank, dan mereka akan launching service atau jasa untuk trading crypto gitu ya. Jadi ini adalah tentunya gebrakan besar di Australia gitu kan. Dan hal ini juga memicu, di sini dikatakan the CBA will become the first bank in Australia to support crypto. Ini yang pertama ya, bank besar pertama di Australia yang support crypto. And blockchain Australia say it is inevitable that the other big four banks including National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking Group, and Westpac will soon follow suit. Jadi ya, dengan adanya gebrakan seperti ini ya, biasanya yang lain juga bakalan ngikut gitu ya guys ya. Apalagi kalau ngelihat minat para masyarakat di Australia yang tinggi, misalnya ketika nanti Commonwealth ini membuka jasa tradingnya, dan ternyata memang banyak sekali yang pengen ikutan, ya pastinya bank-bank besar lainnya juga mau tidak mau ikutan gitu kan, daripada ketinggalan kereta gitu kan. Dan ya, ini adalah hal yang sekarang mungkin udah tidak lagi berpengaruh banyak ke kita, karena kita udah hampir setiap hari gitu ngelihat pemain-pemain baru dan pemain besar itu mulai berdatangan gitu dan masuk ke kripto. Dan hari ini beritanya dari Australia, Commonwealth Bank. Dan harusnya teman-teman tahu lah ya, di Indonesia juga ada cabangnya gitu kan. Dan lagi-lagi ya, berita-berita positif seperti Miami Mayer plans to accept next paycheck entirely in Bitcoin. Jadi mayornya Miami itu nanti udah merencanakan untuk menerima gajinya semuanya dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Dan kedua, juga NFL quarterback Aaron Rodgers will accept part of 22 million salary in Bitcoin. Jadi ini hanya berita-berita ringan aja guys ya. Cuman dengan setiap hari kita melihat berita-berita seperti ini, kita tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa memang sekarang ini di mana-mana udah terjadi adopsi gitu. Dan para pemain-pemain besar, artis-artis, atlet-atlet itu juga udah menyadari gitu bahwa yang nama Bitcoin ini nggak bisa disepelekan gitu. Dan rupanya Bitcoin ini memang sangat berfungsi, oke, sebagai salah satu aset kelas atau alat investasi. Dan mereka malah pengen menerima gaji mereka sekarang dalam bentuk Bitcoin gitu. Karena kalau misalnya ya simple aja sih guys, kalau misalnya mereka menerima sebagian gaji atau bahkan seluruhnya gajinya di Bitcoin, ya itu udah anggapannya sekaligus sebagai investasi gitu kan. Dan secara long term ya harusnya Bitcoin lama-kelamaan kan harganya terus-menerus naik gitu kan. Yang membuat kalau misalnya mereka terima gaji melalui Bitcoin, ya lama-kelamaan value-nya akan semakin meninggi daripada kalau kita terima dalam bentuk cash, USD ataupun rupiah misalnya. Ya kalau kita taruh di bank, seberapa lah bunga yang bisa dihasilkan di bank per tahunnya kan, nggak seberapa. Kalau misalnya di Bitcoin, secara historis gitu kan, dari tahun ke tahun itu menghasilkan return yang cukup besar. Itulah kenapa mereka sekarang udah start gitu ya, pengen menerima Bitcoin sebagai pembayaran gajinya. Oke?
Itu adalah itu adalah untuk berita, dan hari ini ada data-data terbaru juga pastinya untuk kalian gitu ya. Dan yang pertama dari Will Clemente. Di sini dikatakan another uptick in illiquid supply shock now breaking slightly above 2021 high, currently at the highest level that it's been since late 2017. Think this local BTC price consolidation is nearing an end soon. Jadi menurut si Will Clemente, sepertinya konsolidasi kita akan berakhir sebentar lagi. Apakah kalian setuju, guys? Apa kalian setuju Bitcoin sudah siap nih untuk rally berikutnya mungkin ke angka 70 atau bahkan 80.000, atau bahkan di akhir bulan November nyentuh 90.000 seperti prediksinya si Plan B? Who knows gitu ya. Cuman kita hanya bisa membaca datanya di sini. Illiquid supply shock ratio ini mungkin udah lumayan lama tidak saya update, dan menurut saya salah satu data on-chain yang penting untuk kalian lihat adalah salah satunya ini, guys, supply shock ratio. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu indikator dari data on-chain yang menunjukkan ada divergence ketika kita melihat koreksi besar di bulan Mei tersebut sampai akhir bulan Juli kemarin. Dan saya udah sampaikan ke teman-teman ada divergence gitu kan yang terjadi antara pergerakan harga Bitcoin dan juga data on-chain-nya. Data on-chain-nya menunjukkan supply shock-nya udah mulai naik, tetapi data Bitcoin masih ditarik turun, yang biasanya menciptakan efek ketapel. 2 kali kita melihat efek ketapel tersebut terjadi. Pertama di bulan Mei sampai bulan Juli, yang ketika kita akhir koreksi besar itu, kita tiba-tiba langsung di-pump dari yang 30.000 tiba-tiba sampai 40.000, 45.000, 53.000 gitu kan. Dan kemudian di koreksi yang terjadi kemarin di bulan September juga kita ngelihat ada terjadi divergence gitu, dimana kita melihat koreksi yang terjadi dari 53.000 ke 40.000 itu, tetapi supply shock-nya ternyata malah naik. Illiquid supply shock ratio-nya malah naik. Illiquid supply itu artinya supply yang sudah tidak liquid atau supply yang sudah ditarik dari exchange. Oke, yang sudah ditarik dari exchange dan di hold gitu, guys. Jadi nggak liquid lagi. Dalam artian nggak bisa diperjualbelikan di exchange lagi karena sudah ditarik dan di hold di wallet gitu kan. Nah, sekarang juga terjadi hal yang sama, guys. Oke, kita melihat konsolidasi di harga Bitcoin. Ya, kemarin cenderung turun ya. Konsolidasi cenderung turun dari yang awalnya 67.000 sampai kemarin menyentuh kurang lebih 59.000 lah gitu ya. Tetapi dari illiquid supply shock ratio-nya, kita juga melihat ada peningkatan lagi. Yang berarti kita juga bisa simpulkan ini juga kembali terjadi yang namanya divergence. Divergence pada intinya simpelnya adalah perbedaan gitu guys ya, perbedaan. Jadi perbedaan antara pergerakan harga Bitcoin dan juga perbedaan dengan data on-chain-nya. Jadi kalau di sini illiquid supply shock ratio-nya kita udah menyentuh high di tahun 2017. Jadi ini adalah level tertinggi semenjak tahun 2017 illiquid supply shock ratio-nya. Oke, dan kita melihat ada rally lagi sedikit ke atas seperti ini. Oke, sedangkan kita belum melihat Bitcoin ini recover dari koreksi sebelumnya yang dari 67 ke 59, kita masih sekarang di pertengahan di kurang lebih area 63.000. Nah, dengan adanya data seperti ini, menurut si Will Clemente, sepertinya gitu ya, konsolidasi kita sudah sebentar lagi akan selesai dan kita akan menuju all time high berikutnya. Kalau kalian setuju, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan ini juga ada salah satu menurut saya cukup menarik untuk kalian pantau gitu guys ya. Are you cheating yet? My Bitcoin cheat codes are on. Jadi ya, si namanya Jesse Olsen ya. Ini dia menarik fraktal dari tahun 2017 nih guys. Jadi dicocokkan gitu. Pergerakan tahun cycle 2017 dengan 2021. Dan yang warna 2017 ini warnanya warna biru ya guys ya. Dan yang sekarang ini 2021 itu warnanya warna hijau. Dan memang tidak persis ya guys ya, pergerakannya tidak persis, tetapi bisa teman-teman lihat secara overall itu pergerakannya mirip gitu, sedikit banyak itu mirip. Teman-teman bisa lihat di pertengahan September atau bahkan akhir September kita melihat ada semacam konsolidasi, oke? Baik di 2017 maupun 2021 gitu kan. Kemudian kita ada melihat semacam rally, oke, di awal bulan September. Ini berarti sebelum September ya guys ya. Ini awal bulan September kita melihat rally. Kemudian ada koreksi. Dan koreksi ini sama-sama terjadi baik di 2017 maupun 2021. Sama-sama terjadi koreksi di sini teman-teman bisa lihat. Yang 2017 juga koreksi dalam, 2021 juga kita koreksi cukup dalam gitu ya. Dari yang kemarin 53.000 ke 40.000. Nah, setelahnya kita melihat di bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober kita kembali mendapati rally gitu. Nah, ini juga sama. 2017 juga kita di bulan Oktober juga mendapati rally. Dan pertengahan Oktober kita mendapati namanya konsolidasi.
Ya kan, teman-teman masih ingat kan? Ada banyak sekali fraktal yang menunjukkan seperti ini, kesamaan gitu. Bahwa di pertengahan Oktober, kalau tidak salah kemarin TechDev ya, memperlihatkan pertengahan Oktober 2017 juga sama. Kita mendapati ada konsolidasi cenderung koreksi gitu kan. Nah, kemudian di tahun 2017, awal Novembernya, kita udah ngeliat kembali rally ke atas. Oke, di awal bulan November. Makanya kemarin si TechDev juga mengatakan apakah awal bulan November ini kita akan mengikuti persis dengan cycle 2017 di mana kita akan mendapati rally, dan kalau misalnya mengikuti persis dengan yang 2017 maka kita akan berakhir di kurang lebih angka 70-an ribu. Oke, di sini targetnya ya 78 ribu gitu ya kalau misalnya yang 2021 ini mengikuti persis yang 2017 gitu. Nah, apakah kalian yakin guys dalam waktu berapa hari saja, kita hari ini udah tanggal 3 November gitu, dan di sini yang tahun 2017 itu kita rally-nya puncaknya berada di kurang lebih tanggal 8 November. Berarti kurang lebih punya waktu 5 hari lagi. Atau anggap saja seminggu lagi lah gitu. Apakah kalian yakin dalam waktu seminggu Bitcoin akan mampu rally dari 63.000 ke kurang lebih 78.000 guys? Oke. Kalau saya sih pribadi mungkin ngelihat ketika nanti kita udah break dari all time high kita lagi yang berada di 67.000. Kalau misalnya momentumnya sangat deras, ya bukan tidak mungkin gitu guys. Karena kita ngelihat pergerakan Bitcoin itu ketika sedang rally memang tidak main-main gitu guys ya. Bisa $10.000 satu hari. Bisa tiba-tiba aja gitu naik gitu kan. Tetapi itu kan masih dalam bentuk asumsi semuanya guys ya. Kita masih harus buktikan ketika nanti sudah terjadi. Oke? So, itu adalah beberapa berita beserta data hari ini yang pengen saya share untuk kalian semua. Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan untuk teman-teman yang trader, pastinya kalau misalnya belum punya, kalau misalnya kalian masih main di spot dan pengen coba trading, tentunya kalau misalnya kalian udah belajar trading ya, udah punya pengalaman juga mungkin, dan kebetulan nggak punya akun trading di crypto, ya saya sarankan pakainya di Bybit gitu ya, karena teman-teman bisa lihat chartnya di Bybit itu weeknya nggak terlalu panjang-panjang gitu, jadi kita sebagai trader juga nggak terlalu was-was gitu. Kalau misalnya di Bitstamp, Binance US kayak kemarin itu weeknya sampai gila-gilaan ke bawah kan. Nah, itu bisa kayak kita nggak tenang gitu trade di sana karena bisa tiba-tiba ada wick yang panjang ke atas ataupun ke bawah. Kalau di Bybit saya rasa agak minimal gitu guys ya. Teman-teman bisa ngelihat untuk chartnya dia termasuk lumayan stabil di sini. Jadi saya prefer di Bybit kalau trading gitu ya. Kalau misalnya belum teman-teman pengen coba, langsung aja klik di link di deskripsi di bawah untuk ngedaftar di Bybit, karena kalau kalian daftar pakai link tersebut nanti akan banyak bonusnya. Oke? Kita mulai dari 4 hour chart dulu ya guys ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat dan sudah saya sampaikan kemarin, oke, saya katakan selama kita mampu stay di atas trendline di sini, saya masih biasnya dalam keadaan bullish gitu ya. Area di sini menurut saya adalah area yang penting untuk ditahan oleh Bitcoin. Oke. Di sekitar 60.000 di sini. Karena berkali-kali teman-teman bisa lihat ini provide some support gitu. Kemarin juga kita ke reject dari area sini. Jadi saya udah katakan selama kita mampu stay di atas trendline di sini, saya masih short term biasnya bullish, dan saya bilang at least kita akan kembali nge-retest area 63.500 gitu ya. Dan ternyata benar, kita sekarang udah nge-retest area 63.500 dan sekarang kita sedang terkonsolidasi. Nah, catatannya adalah di sini bahwa teman-teman kita memang mempunyai resistance yang cukup kuat di sekitaran sini. Itu yang menyebabkan kita sekarang sedikit terreject gitu ya. Berkali-kali kita memang kesulitan gitu untuk menembus area ini. Sebelumnya juga sama di sini teman-teman bisa lihat, dan ini memang adalah area all time high sebelumnya di awal tahun 2021. Jadi ya kalau kita konsolidasi sebentar di sekitaran area ini, itu menurut saya cukup wajar gitu ya. Dan untuk hari ini patokannya menurut saya adalah, kalau kemarin misalnya saya katakan area ini adalah penentunya gitu kan, kalau hari ini menurut saya kita harus at least mampu stay above trendline di sini. Oke. Ini adalah penentunya menurut saya. Kalau misalnya selama kita masih berada di atas trendline ini, oke, dan kita membuat corrective move ke bawah, itu masih wajar. Dan kalau ini terjadi, kemungkinan kita masih akan tetap bisa untuk naik ke atas. Tapi kalau misalnya kita sudah mampu breakdown disertai dengan impulsive move atau dorongan yang cukup deras, mungkin seperti ini guys, oke, maka saya mungkin akan lebih hati-hati dan saya lebih mungkin short term ke arah bearish kalau misalnya ini terjadi gitu ya. Jadi patokannya sekarang hanya di trendline di sini menurut saya. Dan cara yang paling aman menurut saya yang bisa dilakukan oleh Bitcoin sekarang adalah kita
untuk rally ke sekitaran 65.500 atau 66.000. Dari sini kita konsolidasi, dan kalau ini yang terjadi, kita udah mampu stay above area ini yang merupakan area resistance, oke, cluster of resistance, maka saya udah lumayan confidence bahwa kemungkinan besar koreksi kita udah akan selesai dan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas gitu ya. Jadi patokannya simple ya guys ya, dengan trendline di sini saja. Jadi selama kita masih di atas trendline ini, menurut saya kita masih dalam keadaan yang bullish gitu ya. Kalau misalnya scenario bearishnya adalah ketika kita breakdown dari trendline di sini dengan impulsive move seperti ini, diawali impulsive move, dorongan yang sangat deras ke bawah seperti ini, oke, diikuti dengan konsolidasi, maka yang saya expect adalah kemungkinan kita akan membuat dua wave correction, oke, sebelum kita benar-benar naik ke atas. Jadi simple ya guys ya, seperti itu aja patokannya kalau misalnya teman-teman memang pengen masuk, dan cocokkan saja dengan apa yang nanti terjadi gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.